Baik, selamat sore rekan-rekan mahasiswa. Pada kesempatan sore hari ini kita lanjut pada pertemuan 4 mengenai lanjutan dari pembuatan riset metodologi dan statistika. Jadi minggu lalu kita sudah membahas mengenai permasalahan, sekarang kita akan membahas lanjutan dari pembuatan metodologi penelitian, yaitu adalah rumusan masalah. Jadi rumusan masalah ini wajib dibuat dan disesuaikan dengan ketentuan dari karya ilmiah. Pertama, rumusan masalah itu adalah suatu pertanyaan atau kalimat pertanyaan yang didasarkan pada masalah yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Jadi, di rumusan masalah kalian akan membuat 1 sampai 3 kalimat pertanyaan yang mana kalimat tersebut adalah kalimat pertanyaan yang akan dicari jawabannya atau yang akan kalian lakukan pada penelitian tersebut melalui pengumpulan data dan metodologi penelitian yang sudah kalian tetapkan. Jadi itu rambu-rambu dalam perumusan masalah. Nah, adapun poin yang menjadi pengingat atau inti dari penulisan rumusan masalah yaitu berupa kalimat pertanyaan. Yang pertama adalah kalimat pertanyaan tentu harus ada tanda tanya pada akhir kalimat pertanyaan tersebut. Nah, kalimat tersebut merupakan kalimat yang nantinya kalian sudah buat untuk apa yang akan kalian mau kerjakan pada penelitian tersebut. Yang kedua, rumusan harus jelas, singkat, dan bermakna. Jadi jangan membuat rumusan yang terlalu panjang dan sampai makna dari rumusan tersebut tidak bisa dibaca atau tidak bisa dimengerti. Jangan sampai membuat seperti itu. Yang ketiga, dirumuskan secara operasional, jelas variabel dan cara mengukurnya. Jadi ada sebuah konsep dalam pembuatan rumusan harus ada rumusan operasionalnya. Di kalimat-kalimat itu mengandung subjek, predikat, objek. Orang yang membaca menjadi mengerti maksud dan tujuan rumus. Yang terakhir, jelas ruang lingkupnya. Jadi pada saat kalian membuat sebuah permasalahan atau rumusan masalah, ruang lingkup dari masalahnya juga harus kalian perhatikan. Jangan sampai keluar dari ruang lingkupnya. Tentu akan pertanyakan penelitian yang akan kalian lakukan. Nah, ini adalah contoh rumusan masalah yang banyak dibuat oleh beberapa mahasiswa pada saat mengambil tugas akhir atau seminar proposal. Jadi di sini sudah dibuat secara bagus dan sesuai dengan sistematika poin dari membuat rumusan masalah. Yang pertama itu contohnya adalah bagaimanakah rancang bangun alat pengering rumput laut berbasis microcontroller Arduino Uno. Jadi ada kata awal yaitu kata bagaimanakah yang menandakan itu kalimat kata awalan untuk kalimat tanya. Rancang bangun alat pengering rumput laut ya itu adalah predikatnya dan juga microcontroller Arduino Uno itulah objeknya. Jadi ini adalah contoh rumusan masalah yang dapat kalian untuk contoh-contoh atau pada saat pengerjaan seminar dan juga tugas akhir nanti. Begitu juga untuk yang di bawahnya, itu bagaimanakah unjuk kerja alat pengering rumput laut berbasis microcontroller Arduino Uno. Jadi sama-sama kata kerjanya adalah bagaimanakah dan ada subjek, predikat, dan objek pada kalimat rumusan masalah. Ini yang harus kalian perhatikan, jangan sampai kalian membuat rumusan masalah seperti ini. Nah, ini adalah contoh rumusan masalah yang keliru. Secara poin atau secara sistematika tidak
benar. Di rumusan masalah berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah yang dapat didefinisikan adalah proses merancang dan mengkonfigurasi. Nah, ini merupakan kalimat rumusan masalah yang salah. Ya, langsung namanya membuat berupa kalimat dan diakhiri dengan tanda titik. Contoh yang salah dan tidak boleh ditiru. Untuk kalian tidak boleh melakukan hal seperti ini lagi karena keluar dari sistematika penulisan. Selanjutnya, setelah kalian merumuskan rumusan masalah, kalian harus merumuskan tujuannya. Nah, tujuan ini adalah menjawab dari apa yang kalian kerjakan di rumusan masalah. Jadi, intinya adalah tujuan itu menjawab rumusan masalah. Nah, poinnya tujuan penelitian dinyatakan dengan kalimat pernyataan. Bentuknya deklaratif, singkat, menggambarkan apa yang ingin diperoleh dari itu. Jadi kalimatnya pernyataan. Kalimat pernyataan, bukan kalimat tanya lagi. Nah, ini contoh dari membuat rumusan tujuan yang baik. Jika di rumusan masalah didahului dengan bagaimanakah, berarti di sini kita bisa membuat. Nah, ini ya menghapus jadi kalimat pernyataan seperti ini. Jadi merancang bangun alat pengering rumput laut berbasis microcontroller Arduino Uno. Menganalisis unjuk kerja alat pengering rumput laut berbasis microcontroller Arduino. Jadi yang kalian bedakan, yang kalian ubah itu adalah kalimat atau kata di depannya. Yang sebelumnya adalah kalimat tanya, bagaimanakah? Dan selanjutnya di tujuan itu yang kalian akan mau lakukan. Jika rancang bangun berarti kalian harus merancang. Ada kata kerjanya di sini merancang. Jika unjuk kerja, kalian menganalisis unjuk kerja. Jadi ada kata-kata operasional yang harus kalian pahami. Jangan sampai kalian tidak tahu. Nah, berikut ini contohnya. Inilah kata kerja operasional yang harus kalian ketahui, mana yang boleh digunakan, mana yang tidak. Ada 6 tingkatan dari kata kerja. Yang pertama, mengetahui, menjelaskan, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, menciptakan, atau merancang. Jadi pada saat membuat tujuan, kalimat yang berwarna merah ini diusahakan hindari penggunaannya. Jadi mengetahui unjuk kerja, mengetahui cara kerja, nah itu tolong dihindari. Karena kata kerja ini sulit untuk diukur. Jadi gunakanlah kata kerja yang tingkatannya 4-6, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Nah, kalian ini juga merupakan ranah dari kompetensi dari mahasiswa. Nah, kalau mahasiswa hanya mengetahui saja dirasa tidak cukup. Dia harus atau mahasiswa itu harus mampu menganalisis sampai dengan menciptakan suatu produk untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, itu poin dari kata kerja operasional. Selanjutnya setelah tujuan, kita langsung masuk pada batasan masalah. Dan contoh ini merupakan contoh batasan masalah yang tidak bagus. Dalam artian batasannya tidak sesuai dengan batasan masalah sesuai. Dan berbelit-belit seperti ini. Batasan masalah, adapun batasan masalah yang dimaksud yaitu menggunakan alat pendeteksi manual yang tidak efisien mengakibatkan tingkat keberhasilan tidak sempurna. Ini merupakan kalimat bukan batasan, malah kekurangan dari alat yang sebelumnya. Sistem pembalik telur yang masih manual. Nah, ini bukan juga batasan masalah. Ini kekurangan dari alat yang sebelumnya.
Jadi batasan masalah itulah batasan yang harus kalian batasi sehingga masalahnya tidak terlalu jauh atau tidak pas. Ini contohnya batasan masalah yang baik. Jika contoh judulnya lah rancang bangun alat pengering kopi otomatis menggunakan microcontroller Wemos D1 dengan interface Blink, batasannya adalah alat pengering kopi ini dirancang untuk mengeringkan biji kopi mentah yang sudah dikupas. Nah, jadi jelas batasan dari masalah ini adalah mengeringkan kopi yang sudah dikupas. Karena ada keadaan biji kopinya belum dikupas. Dan pada saat biji kopi itu belum dikupas, tentu ada proses sebelumnya yang harus dilakukan. Nah, alat ini tidak bisa melakukan itu. Ya, alat ini hanya bisa pada saat bijinya sudah dikupas. Nah, itu makna dari kalimat yang pertama. Yang kedua, alat pengering kopi ini dapat mengeringkan maksimal 2 kg. Nah, tentunya alat pengering itu ada beban maksimal ya bisa mengeringkan berapa kilo. Kalau kita tidak batasi, maka akan ada pertanyaan, bisakah 5 kilo, bisakah 10 kilo? Nah, biar tidak terjadi seperti itu, harus kita batasi maksimalnya. Begitu juga untuk yang nomor 3, aplikasi Blink sebagai kontrol dan notifikasi. Karena aplikasi Blink itu bisa sebagai notifikasi saja, bisa sebagai kontrol. Sedangkan di sini dia membuat satu aplikasi Blink itu sebagai dua dua keadaan, yaitu kontrol dan notifikasi. Jadi seperti inilah contoh pembuatan sebuah batasan masalah sesuai dengan kajian ilmu. Nah, setelah batasan masalah, kita masuk kepada manfaat. Jadi, ini manfaat dari penelitian yang dilakukan. Jadi, pada saat pembuatan manfaat, kalian harus memperhitungkan secara generalisir atau secara menyeluruh bahwa alat yang kalian buat, yang kalian kerjakan itu harus bermanfaat kepada orang banyak atau bagian-bagian yang luas, tidak dari diri kalian sendiri, tidak juga pada tempat penelitian. Harus masukkan juga manfaatnya bagi Sticky Indonesia. Jadi manfaat dari penelitian ini sebagai apa? Untuk Sticky. Bahwa manfaat bagi objek penelitian. Objek penelitian ini tempat kalian melakukan penelitian. Di situ manfaatnya seperti apa? Dan juga bisakah alat ini untuk masyarakat umum? Jika bisa, berikan manfaat untuk masyarakat. Jadi, manfaat penelitian ini sifatnya bisa digunakan oleh banyak. Itu akan lebih bermanfaat daripada hanya digunakan oleh segelintiran orang atau suatu kelompok tertentu. Nah, itu sambungan atau lanjutan dari penulisan metodologi penelitian untuk bab 1. Mulai dari permasalahan, memilah suatu permasalahan. Dikatakan masalah penelitian, setelah itu rumusan masalah, selanjutnya ada tujuan, selanjutnya ada batasan. Nah, untuk selanjutnya kalian akan mengerjakan. Jadi ada orak-orek. Setelahnya sebuah draft mungkin. Apa yang akan kalian buat terkait dengan hasil review dari artikel yang sudah kalian dapatkan. Jadi nantinya kalian buat draft yang isinya adalah permasalahan, tujuan, batasan, dan manfaat berdasarkan dari hasil review artikel. Jadi itu tugas lanjutan dari apa yang akan kalian kerjakan. Jadi
nantinya dimulai dari review artikel akan berlanjut sampai dengan pembuatan bab 1, bab 2 sampai dengan bab 3. Hasil akhir dari perkuliahan ini adalah ada satu draft rencana penelitian atau rencana seminar yang akan kalian lakukan nanti. Itu adalah goalnya untuk mata kuliah metodologi penelitian dan statistika. Nah, tentunya itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Dan selebihnya akan saya tuliskan juga terkait dengan lanjutan tugas yang sudah saya sampaikan pada live session ini. Dan bisa kalian kerjakan sesegera mungkin dan diupload pada tempat yang sudah di. Itu saja pemaparan dari saya pada pertemuan ini. Saya ucapkan terima kasih dan kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih.